Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, eh, kita telah berbicara tentang bagaimana hidup kita digerakkan oleh tujuan hidup kita, purpose driven life, dan semua bermuara dari siapakah kita jikalau kita ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dari itulah kemudian kita membangun tujuan hidup kita. Kalau kita sudah menetapkan apa yang menjadi tujuan hidup kita, maka hidup kita dari hari ke hari, langkah-langkah kita menuju kepada bagaimana tujuan itu tercapai. Nah, semuanya tujuan itu kita bangun karena kita ada di dalam Kristus, sehingga kita tahu siapakah kita dan bagaimanakah kita menjalani hidup sesuai dengan status kita di hadapan Allah Bapa, oleh karena kita ada di dalam Kristus Yesus. Nah, untuk meneguhkan dan menguatkan kita, di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 ditegaskan demikian, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ini satu konfirmasi, afirmasi kepada kita semua. Benarkah Bapak, Ibu, saudara-saudara telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan? Kamu telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan. Ini afirmasi, konfirmasi. Kalau ada pertanyaan, benarkah engkau telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhanmu? Tentu saja jawab kita, ya. Saya telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Nah, apa esensinya jikalau kita telah menerima Yesus Kristus Juru Selamat kita? Yesus Juru Selamat kita itu sebagai Tuhan. Kalau Yesus Juru Selamat kita itu adalah Tuhan kita, maka sudah menjadi kewajiban kita atau bagian dalam hidup kita. Kita menyadari dan memahami bahwa kita ini adalah hamba Yesus, Tuhan, Tuhan. Jadi menerima Yesus sebagai Tuhan kita, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan kita, maka kita memahami siapakah kita di hadapan Yesus. Kita adalah hamba dari Yesus. Kita hamba dari Yesus Kristus. Nah, kalau kita hamba dari Yesus, maka ada satu komitmen statement yang harusnya kita pegang seluruh hidup kita, dan itu menjadi komitmen dan dedikasi kita. Sesungguhnya aku ini adalah hamba-Mu ya Yesus, jadilah padaku menurut perkataanmu. Dan memang demikian yang seharusnya terjadi dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Seperti yang ditegaskan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, Tuhan kita. Barang siapa tetap tinggal di dalam firman-Ku, ia benar murid-Ku. Ia tahu kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Barang siapa memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi hidup mengikuti apa yang diperintahkan oleh Yesus itu memang menjadi bagian integral dalam kehidupan kita. Tidak bisa tidak, memang seharusnya demikian, karena Yesus adalah Tuhan kita. Yesus adalah Tuhan Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara. Yesus juga Tuhan saya. Oleh karena itu, kepada Yesus kita ini mengabdi. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi konfirmasi tadi sebenarnya untuk menegaskan siapakah kita dan apa posisi kita dalam hubungan kita dengan Yesus Kristus. Kita telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Karena itu kita menghambakan diri hidup kita sepenuhnya, seutuhnya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita. Nah, oleh karena itu hal ini menyadarkan kepada kita bahwa mestinya kualitas hidup kita, mutu kehidupan kita, mutu kerja kita, mutu perkataan kita, standarnya adalah melakukan segala sesuatu untuk Yesus. Berarti kita pasti akan berkata-kata terbaik,
bersikap terbaik dan berbuat terbaik, karena apa yang kita lakukan merupakan wujud dari pengabdian kita, pelayanan kita kepada Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Sungguhkah engkau telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan? Ingatlah, engkau adalah hamba Yesus.